oh ini adalah pengkhianat. Oh, iya. Karena duduk bersama dengan para habib. Apakah memang ada MOU kerjasama dengan RA ataupun para habib ini kan bahaya ini? Iya. Monggo. Ada MOU kami itu dengan ini kan ada begini ya, kalau orang itu ketika kita akan ingin menyelesaikan suatu permasalahan terus kita ingin duduk bersama bersilaturahmi kepada kedua belah pihak, ini kok dikatakan dia mengatakan pengkhianat atau hal apapun, terus bagaimana cara menyelesaikan? Cara menyelesaikannya bagaimana? Kita ini hidup di negara hukum, negara yang aman, bukan negara konflik. Apa? Bagaimana caranya? Coba saya tanyakan. Apakah kita harus bunuh-membunuh cara menyelesaikannya? Kan tidak boleh, melanggar hukum di sini. Melanggar syariat, melanggar hukum, kan begitu. Lah caranya bagaimana? Ya harus ada di antara kita yang mau berkomunikasi silaturahmi ke kedua belah pihak. Tim pakar filologi itu paling minim. Hanya 5 pakar tim ulama ahli fikih. Yang tujuannya apa? Untuk membahas apakah DNA ini bisa digunakan secara hukum fikih, begitu. Jadi sehingga keputusan hasil diskusi polemik nasab, keputusan dari pakar filolog, keputusan dari pakar ulama ahli DNA, keputusan dari pakar ulama ahli fikih ini nanti akan jadi satu yang mengikat. Bagaimana mungkin ya kita akan mengadakan diskusi tingkat nasional ini ya apabila tim diskusinya itu tidak mumpuni, tidak memiliki kapasitas keilmuan ya yang memang layak mereka dijadikan sebagai pendekar kesatria di dalam perjuangan ilmu nasab ini. Bagaimana mungkin ya kita akan mengadakan diskusi tingkat nasional ini ya apabila tim diskusinya itu tidak mumpuni, tidak memiliki kapasitas keilmuan ya yang memang layak mereka dijadikan sebagai pendekar kesatria di dalam perjuangan ilmu nasab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dan sebangsa Merauke, kembali berjumpa dengan saya di channel Langsung Ngaji. Pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersilaturahim dengan beliau, pengasuh Pondok Pesantren Bumi Salat dan Sunan Ampel Siti Inggil Rawaja Cilacap yang beberapa hari kemarin melaksanakan ya perjalanan ya sedikit cukup jauh ya, dan juga ada agenda dengan rencana diskusi akbar di Pondok Pesantren Bumi Salat Kanjeng Sunan Ampel. Kita langsung saja menyapa beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mulai sehat lagi. Mulai sehat ya. Mohon maaf ya mengganggu waktu istirahat panjenengan karena dari saya lihat panjenengan masih ada kecapean sebenarnya ini setelah perjalanan panjang. 5 hari perjalanan. Iya. Tapi semoga perjalanan alhamdulillah kita memantau dari jauh, alhamdulillah lancar. Amin amin. Berkaitan langsung kita akan bertanya, sebenarnya panjenengan melaksanakan ataupun memfasilitasi adanya diskusi nasab Pak Alawi ataupun berkaitan dengan munculnya polemik nasab yang akhirnya melebar kemana-mana gitu ya. Yang awalnya panjenengan dalam memfasilitasi antara Gus Hasan dengan Teguh Qori gitu kan. Lah ini ternyata berjalannya waktu ini mungkin ada masukan atau apa dari saudara-saudara panjenengan ataupun dari saudara-saudara kami. Yang pertama yang saya tanyakan ya, sebenarnya panjenengan memfasilitasi menggelar diskusi akbar di Pondok Pesantren panjenengan ini yang pertama kali dan tujuannya apa ya? Ya, tujuannya untuk menghindari framing ya, atau fitnah yang berkepanjangan. Karena ketika Gus Hasan ini ditantang oleh Teguh Qori debat nasab di Komal, itu kan resikonya besar ya. Bukan membawa suatu kemaslahatan, tapi justru membawa kemudorotan yang besar, sehingga timbul terjadi fitnah yang akhirnya mengakibatkan saling caci maki, terus membuli, bahkan yang berimbas ke masyarakat itu akhirnya bisa saling persekusi.
Yang tentunya kami ingin tahu setelah panjenengan ada perjalanan tersebut, bahwa seperti video yang saya unggah itu panjenengan melakukan perjalanan pertama ada acara di Lampung. Setelah kepulangan dari Lampung, panjenengan menuju ke daerah Serang, Banten, dan juga Maktab DAIMI ataupun DPP Robito Alamiyah. Dan pada waktu itu panjenengan memang langsung ke apa ya? Pendalam. Yang pertama adalah pendalam Kiai Haji Maduddin. Iya. Kami ingin tahu hasil dari kedua belah pihak ini gimana ya? Setelah kita melakukan suatu perjalanan jauh, yaitu menjumpai para saudara-saudara kita untuk satu mengisi pengajian yang tujuannya adalah kemaslahatan, yang kedua kita meminta dukungan kepada semua saudara-saudara kita, baik yang ada di Palembang dan di Lampung nanti. Nah itu tujuannya itu kita meminta dukungan agar ikut bersama-sama di dalam menyelesaikan polemik nasab ini agar cepat berakhir, jangan sampai berlarut-larut ya, sehingga menimbulkan perpecahan pada umat Islam itu sendiri, sehingga merugikan bagi agama, bangsa dan negara. Itulah karena tujuan itulah kami meminta dukungan bersama saudara-saudara kami yang ada di berbagai daerah sampai ke Lampung ya. Dan setelah agenda dari Palembang ke Lampung itu kami memang sudah mengagendakan yang pertama awal itu ingin silaturahmi ke kediaman Kiai Haji Imam Usman Al-Bantani ya, dengan membawa banyaknya dukungan-dukungan daripada saudara-saudara kita yang ingin masalah ini cepat selesai, dan itu kami bawa sebagai bekal bahan kami untuk silaturahmi ke Kiai Haji Imam Al-Bantani untuk mendiskusikan dari rencana kami ingin mengadakan diskusi ya, tingkat nasional atas dasar banyaknya dukungan dari para simpatisan dengan petisi-petisi yang telah dibuat. Sehingga ketika kami silaturahmi kepada Kiai Haji Imam Usman Al-Bantani untuk mendiskusikan masalah ini, yaitu meminta masukan, meminta saran bagaimana agar acara ini nanti dapat terlaksana dengan baik ya di antara kedua belah pihak. Tidak ada lagi alasan-alasan yang menjadikan ketidakhadiran mereka semuanya. Begitu, sehingga nanti tidak ada lagi seperti perkataan kemarin al-kabuli lah ya. Jadi makanya kita belajar dari pengalaman perdebatan, diskusi ketika di Banten dan di tempat yang lainnya. Ini kenapa ada sesuatu hal apa yang terjadi ketika salah satu pihak bersedia hadir, satu pihak tidak bersedia hadir, kan begitu. Nah, setelah kami pelajari ternyata ini ada miskomunikasi ya antara kedua belah pihak, yang seharusnya sebelum kita mengadakan suatu acara diskusi itu seharusnya kita ini sudah berkomunikasi dulu kepada mereka ya, sehingga kita dapat mengetahui masukan-masukan yang mereka beri kepada kami untuk kami pelajari dan untuk disimpulkan dengan satu pihak. Oke. Tapi sambutan dari Kiai Haji Imam gimana Kiai? Alhamdulillah beliau sangat mendukung sekali ya. Beliau sangat mendukung sekali, dan memang beliau ini kan memang dari dahulu itu selalu ingin bisa bertemu bersama dengan Robito Alamiyah. Begitu. Tetapi beliau tidak tidak begitu memaksakan. Cuma memang harapan beliau bisa duduk bersama dengan Robito Alamiyah untuk mendiskusikan masalah ini ya, tentang perihal polemik nasab yang terjadi pada keganjilan nasab kalangan Pak Alam itu sendiri. Alhamdulillah sambutan beliau sangat baik dan sangat bagus, dan kami mengapresiasi semuanya. Dan alhamdulillah beliau banyak memberikan masukan-masukan kepada kami, sehingga masukan-masukan itu bisa menjadi bahan untuk kami agar kami bisa membahas itu semua supaya diskusinya berjalan dengan baik. Baik. Memang pada waktu itu, sekarang yang lagi justru mohon maaf, yang ramai ya. Ini panjenengan kan tidak
hadir langsung ke dalam Kiai Zimat ataupun ke kantor DPP Robito Alawiyah. Yang sekarang ramai framingnya karena memang ada postingan yang dirilis oleh salah satu akun Robito Alawiyah kalau nggak salah di Facebook ya. Ini ada dua orang, yaitu Gus Muhammad Islah yang backgroundnya di situ adalah Gus Muhammad Islah ini adalah sebagai orang di lembaga Naat. Dan yang kedua adalah Gus Raden Ali Zain Bendahara yang kami tahu bahwa Raden Ali Zain sendiri masih ada di PWI. Ini mohon klarifikasi dari panjenengan Kiai. Ya sebenarnya kan begini ya. Tugas kemaslahatan setiap warga negara itu kan wajib untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kan begitu. Jadi karena terpanggil dari kepribadian diri kami, jiwa kami tentang cinta kami, kewajiban kami terhadap persatuan dan kesatuan bangsa ini. Ini wajib bagi setiap warga negara, bukan hanya organisasi. Jadi setiap warga negara itu memiliki kewajiban untuk menjaga semua ini. Dan ketika saya itu mengutus perwakilan kepada beliau Gus Muhammad Islah Al-Qudusi dengan Gus Ali Zain itu beliau kuliah dari Sunan Gunung Jati ya, itu tentunya sudah kami pikirkan matang-matang. Dan tentunya ketika saya mengutus itu tidak membawa nama lembaga atau organisasi, jadi itu murni pribadi. Jadi saya tidak mengutus Gus Islah ya Al-Qudus ini dengan membawa nama lembaga naatnya, tidak. Tapi saya mengutus itu, beliau itu mendampingi Gus Ali Zain itu sebagai pribadi personal masing-masing. Karena kami ini semua berangkat dari kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat, bangsa dan negara. Jadi tidak ada hubungan sedikit pun dengan PWI, dengan NAAP itu tidak ada. Walaupun ya secara personal mereka ini memang anggota dari NAAP dan PWI, tetapi dalam kegiatan ini kami tidak mengatasnamakan ini perwakilan dari NAAP, ini perwakilan dari PWI, tetapi kami mengatasnamakan panggilan jiwa, kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat demi bangsa dan negara. Oke, demikian saudara-saudaraku ya, penegasan ataupun ya memang penegasan bahwasannya apa yang berkembang di sosial media karena kedua saudara kami antara Gus Muhammad Islah dengan Gus Ali Zain ini mendapatkan apa ya? Shock secara psikologis. Di framingnya macam-macam ya. Tapi sekarang sudah ada penegasan dari panjenengan secara langsung. Oke, yang selanjutnya Kiai. Setelah dari tadi panjenengan menyampaikan hasil dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani memang menerima dengan tangan terbuka dan siap untuk berdiskusi duduk bersama dengan Robito Alawiyah. Dan dari kediaman Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani terus menuju ke kantor DPP Robito Alawiyah. Hasil dari DPP Robito Alawiyah ataupun tanggapan dari Robito Alawiyah gimana? Alhamdulillah, sebenarnya begini. Sebelum kami ke Palembang itu sudah mengadakan komunikasi dahulu ya, dengan DPP Robito Alawiyah bahwa kami akan datang berkunjung bersilaturahmi itu dengan tujuan untuk mendiskusikan acara demi persatuan umat bangsa dan negara. Dan alhamdulillah Robito Alawiyah itu menyambut dengan baik ya. Bahkan mereka menunggu memberi batas waktu itu sampai hari Sabtu. Berarti kami ditunggu selama 3 hari baru bisa silaturahmi ke Robito Alawiyah. Dan tanggapan dari Robito Alawiyah itu sangat baik sekali. Tidak ada sesuatu hal yang di situ menimbulkan suatu permasalahan, perbedaan, kerancuan yang tidak ada. Dan mereka menyambut dengan baik dan alhamdulillah ada komunikasi dan koordinasi terus yang tetap kami lakukan demi perjalanan acara ini supaya bisa terselenggara dengan baik ya, karena tentunya itu lembaga ya. Kalau Kiai Haji Maduddin Usman kan bukan lembaga, dia pribadi, jadi dia bisa memutuskan secara pribadi ya. Nah tapi karena Robito Alawiyah atau MDRA ini adalah suatu lembaga, mereka kan ya kita maklumi ya tidak bisa memutuskan secara keputusan secara pribadi walaupun itu ketuanya kan harus dimusyawarahkan dahulu. Nah oleh karenanya dengan
hal ini semua kami memaklumi dan kami juga tetap masih berkoordinasi dengan mereka semua untuk selalu berkomunikasi membahas perjalanan diskusi polemik nasab ini supaya bisa berjalan dengan baik dan terselesaikan semuanya dengan baik begitu, sehingga kita bersatu kembali dalam bingkai cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian dari hasil langsung yang disampaikan oleh beliau sebagai yang akan memfasilitasi menyelenggarakan adanya diskusi nasional tentang polemik nasab ini, bahwasanya dari jawaban dari RA, karena sebuah lembaga yang besar yang mereka menaungi klan-klan ataupun dari keturunan-keturunan Yaman ataupun yang dipanggil Habib-Habib ini tidak bisa memutuskan secara Tidak bisa, karena itu lembaga organisasi. Berarti kan menunggu musyawarah mungkin ya. Ya, betul. Berarti sampai saat ini, mohon maaf ya, belum ada keputusan ya. Ya belum. Ya. Karena kan mereka tetap, ya namanya orang yang akan berkumpul kan butuh waktu. Betul. Satu diundang, satu kadang tidak ada waktu. Tidak ada waktu. Nah kita kan tidak terburu-buru ya. Belanda kan masih jauh. Nah jadi karena kita hidup di negara aman ya monggo kita beri waktu kepada mereka semuanya begitu untuk mendiskusikan apa yang telah kami sampaikan kepada mereka semua. Dan kami selalu berharap agar Robito Alawiyah ini berkenan dan bersedia untuk bersama-sama duduk berhadapan dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bani dalam satu bingkai cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Ya karena ini yang selama ini saya pantau, yang selama ini kami pantau, banyak dari para netizen ataupun dari orang-orang yang memang aktif di dalam perjuangan ini, banyak juga yang mengatakan bahwa ini adalah pengkhianat. Iya. Karena duduk bersama dengan para Habib. Ini juga menurut saya perlu di-counter ya. Apakah memang ada MOU kerjasama dengan RA ataupun para Habib ini kan bahaya ya? Iya. Monggo. Ada MOU kami itu dengan negara Indonesia. Yeah. Ya, saya sebagai warga negara Indonesia memiliki MOU kewajiban untuk menjaga kesatuan bangsa Indonesia. Nah, karena MOU kami ini terhadap negara inilah kami ingin bangkit berdiri berjuang untuk ikut menyelesaikan konflik nasab ini supaya jangan sampai berlarut-larut yang menimbulkan konflik berkepanjangan. Itu. Nah, kalau dengan Robito Alawiyah tidak ada. Karena kami ini Robito Alawiyah itu kami berangkat di jalan berhubungan komunikasi dengan mereka semuanya. Ini kan ada begini ya, kalau orang itu ketika kita akan ingin menyelesaikan suatu permasalahan terus kita ingin duduk bersama bersilaturahmi kepada kedua belah pihak, ini kok dikatakan ada yang mengatakan pengkhianat atau apapun, terus bagaimana cara menyelesaikan? Cara menyelesaikannya bagaimana? Kita ini hidup di negara hukum, negara yang aman, bukan negara konflik. Apa? Bagaimana caranya? Coba saya tanyakan. Apakah kita harus bunuh-membunuh cara menyelesaikannya? Kan tidak boleh, melanggar hukum di sini. Melanggar syariat, melanggar hukum. Kan begitu. Lah caranya bagaimana? Ya harus ada di antara kita yang mau berkomunikasi silaturahmi ke kedua belah pihak. Untuk apa? Untuk mendiskusikan suatu jalan keluar. Bagaimana jalan keluar ini supaya semua dapat selesai. Ya, karena kita bisa melihat sejarah bangsa kita, di mana dahulu itu di PBB ya atau di di KMB yang duduk bersama dengan Belanda itu, ya kan, para utusan-utusan kita itu ya dari petinggi-petinggi negara kita itu duduk bersama kan, yang di tengah-tengahi oleh bangsa luar juga kan. Terus apa dikatakan semua pengkhianat? Kan tidak, itu kan jalan untuk kita semuanya supaya masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Itu. Tetapi kami sadar bahwa semua ini kan ada 3 golongan. Satu golongan yang mendukung simpatisan dari Robito Alawiyah. Ya, yang memang mereka ini benar-benar juga mengharapkan agar masalah ini cepat selesai. Yang kedua, simpatisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bani yang juga mengharapkan agar semua ini cepat selesai. Ya. Dan yang ketiga ini adalah golongan ketiga ini golongan provokator.
yang memprovokasi umat ya dengan membuat framing-framing tertentu yang tujuan mereka itu tidak ingin masalah ini selesai. Nah, inilah para pengkhianat bangsa dan negara. Ini ya, kita sedang menjalankan amanah dari undang-undang kita semuanya. Ya, kita sedang menjalankan perintah ya dan menjalankan apa itu asas dari Pancasila, persatuan dan kesatuan, dan ada lagi yang keempat itu ya. Ini kita sedang menjaga itu semua, ingin menjalin itu semua. Dan ketika kita sedang berusaha berjuang untuk mempertemukan kedua belah pihak ini agar bisa duduk bersama dan masalah ini selesai ya, tujuannya itu demi umat, demi bangsa dan negara. Tetapi ketika ada pihak ketiga ini dengan membuat framing dan fitnah-fitnah tertentu kepada salah satu pihak, nah justru pihak ketiga inilah yang tidak menginginkan adanya perdamaian, tidak menginginkan adanya persatuan dan kesatuan ya. Dan sehingga apa? Nah, kalau mereka tidak menginginkan hal ini cepat selesai, terus yang ada di benak mereka semua apa? Apa yang ada dalam benak pikiran mereka itu? Apakah mereka menginginkan agar masalah ini berlarut-larut terus berkepanjangan sehingga terjadi konflik dan perang saudara? Dan justru orang pihak ketiga yang buat framing fitnah inilah sesungguhnya mereka inilah musuh dalam selimut, yaitu pengkhianat bangsa dan negara. Itu begitu. Oke, terima kasih Kiai. Kalau mungkin dari paparan panjenengan yang terakhir ini ya, menurut kami memang ada ya di setiap apapun sebuah lembaga, apalagi ini adalah sebuah negara, ada pihak ketiga yang menginginkan sesuatu hal ini jangan sampai terjadi sebuah kedamaian. Karena memang membawa sebuah kepentingan. Ya, entah itu kepentingan apapun itu bentuknya. Sebelum itu bisa. Sebuah kepentingan yang memang ya kita tidak tahu juga. Tapi semoga kita berharap sekali ya untuk diskusi akbar yang panjenengan rencanakan ini bisa betul-betul terselenggara di komplek pondok pesantren Nursolawat ini agar permasalahan polemik ini segera bisa usai dan kedamaian, keutuhan, perdamaian di negara Indonesia ini kembali seperti dulu ataupun bisa kembali normal tanpa ada permusuhan, tanpa ada caci-maki, tanpa ada provokasi selama ras, suku dan agama di negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk yang terakhir kan, harapan panjenengan kepada Kiai Jimat dan juga kepada RA yang berkaitan langsung kan. Ini karena di awal panjenengan memfasilitasi Gus Hasan dengan Teguh Kori. Awalnya, nah ini kan melebar malah menjadi fasilitator dari Kiai Jimat dengan Robito Aliyah. Ini syarat-syarat ya. Syarat-syarat tim dari diskusi ya. Yang tentunya panjenengan di awal-awal ya. Maksud dan tujuan yang kira-kira yang akan panjenengan undang ini dari tim-tim untuk diskusi ini dari mana saja? Ya, tadinya awalnya kan saya mendapat informasi dari Gus Hasan. Dia ditantang debat oleh Teguh Kori ya. Dan saya akhirnya memberi syarat kepada beliau untuk tidak debat online tapi debat offline ya. Dan saya bersedia untuk memfasilitasi kedua belah pihak ya supaya tidak menimbulkan suatu kegoncangan di masyarakat ketika debatnya itu di komal-komal TikTok ya, atau apapun itu. Tujuannya kan itu. Nah, supaya semua jelas ketika berdebat itu mereka jelas dengan menggunakan referensi kita yang jelas, metodologi yang jelas semua. Ya, kalau di komal-komal kan nampak tidak jelas ya. Baca halaman bulan terus bagaimana kan kita tidak tahu. Nah, berkembang dari situ itu, terus saya mengundang saudara-saudara saya untuk saya jadikan tim penyelenggara ya. Nah, ternyata dari saudara-saudara kita di tim penyelenggara itu yang sudah berkumpul sekitar 30 orang yaitu ada tim dari pakar akademis dan lainnya. Nah, ternyata ada perkembangan usulan dan masukan dari mereka semua agar permasalahan ini jangan sekup kecil yang tidak berfaedah ya untuk bangsa dan negara, tapi kita adakan saja sekup besar
besar sekali dari skup nasional, yaitu yang kita tuju untuk mengundang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan dari pihak Robitul Alamiyah, ya, yang tentunya nanti Gus Hasan ini akan menjadi anggota perwakilan yang berada dan bersama-sama dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan Tengku Kori ini kami harapkan juga nanti dia bisa menjadi orang yang bisa mewakili dari pihak Robitul Alamiyah itu sendiri. Tapi tentunya karena ini adalah diskusinya skup nasional, ya, keputusannya sangat mengikat, dan nanti bukan hanya dari tim-tim diskusi saja yang kami undang, ya, dalam perihal hujah ilmu nasab. Nanti kami juga akan mengundang dari pakar-pakar filologi, ya, pakar DNA dan pakar ulama ahli fikih. Nah, oleh karenanya dan dimoderatori nanti, ya, dan ada tim penilaian juga itu dari pakar akademisi. Ya, pakar akademisi memang benar-benar mereka ini pakar, ya. Dan dari pakar akademisi inilah dengan pakar ulama nanti inilah yang akan menyusun, ya, mekanisme perjalanan diskusi nasional ini. Jadi bukan saya, ya, hanya tim penyelenggara. Nah, karena ini yang menyusun ini dan yang menjadi moderatornya ini adalah orang-orang yang memang memiliki kapasitas, ya. Dan mereka masyhur di kalangan akademis, ya, di kalangan ulama mereka masyhur, ya, sebagai orang-orang yang memang memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni. Oleh karenanya, karena keputusan nanti yang akan diambil itu ada keputusan mengikat, jadi ada masukan dari para akademis dan para pakar ulama ini untuk tim-tim diskusi itu harus melalui uji kelayakan, begitu. Salah satunya itu ada uji tes psikologisnya, ya, dan itu alhamdulillah ada saudara kami yang dari Lampung sudah mendaftarkan diri, ya, dengan sukarela dan keikhlasan hati, ya, bahkan tanpa minta dibiayai. Ya, itu karena beliau ini sangat cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu saudara kami yang di Lampung dan ada di Kalimantan juga itu. Ya, beliau seorang pakar hukum, ya, yang ikut nantinya bersama-sama kami semuanya. Dan itu kenapa ada uji tes psikologis? Karena itu sangat berkaitan penting sekali demi keamanan. Demi keamanan. Karena nanti begini, yang hadir di diskusi akbar ini, ya, itu bukan hanya dari kalangan para akademis dan para ulama, tapi banyak dari kalangan para santri-santri yang dia mahir di dalam babakan kitab, ya, terutama mahir dalam ilmu nahwu sorof, ya. Dan yang saya khawatirkan nanti ketika dia temperamental, ya, terus dia emosi, nah ini akan terjadi sorak menyorak. Ketika terjadi sorak menyorak, akhirnya akan menyulut, ya, akan memantik api saudara-saudara kita, ya, simpatisan dari kedua belah pihak itu emosi. Nah, ketika emosi kan menjadi suatu permasalahan yang besar. Ketika tidak terkendali, apa yang terjadi kan itu tidak diharapkan. Makanya para tim diskusi ini harus memiliki mentalitas yang benar-benar sehat, begitu. Nah, yang kedua, ya, ini ada uji tes, ya, hafalan alfiahnya, bahwa dia yang benar-benar sudah mengatakan kitab alfiah, ya, dan ada uji tes pemahaman kedalaman pengetahuan tentang alfiah, begitu. Dan ada uji tes juga pembacaan kitab budul. Itu akan dites, diuji semuanya. Sebab kenapa, ya? Bagaimana mungkin, ya, kita akan mengadakan diskusi tingkat nasional ini, ya, apabila tim diskusinya itu tidak mumpuni, tidak memiliki kapasitas keilmuan, ya, yang memang layak mereka dijadikan sebagai pendekar kesatria di dalam perjuangan ilmu nasab ini, ya. Oleh karenanya, ya, di dalam acara yang sangat penting ini, ya, karena ini memang ada konsekuensi keputusan nanti, ya. Maka dari pakar hukum, dari pakar akademisi, dari pakar-pakar para ahli ulama ini itu mewajibkan, ya, apakah mereka ini benar-benar mumpuni atau tidak. Nah, kalau mereka layak, mumpuni, memiliki kapasitas keilmuan, terutama dalam bidang nahwu sorof, karena nahwu sorof ini adalah suatu ilmu alat yang kita gunakan, yang bisa digunakan untuk memahami, ya, suatu makna pada lafal atau kalimat yang tersusun dalam kitab-kitab budul itu sendiri.
Nah, ketika mereka tidak memahami ini semua, maka yang kita takutkan pemahaman mereka salah. Betul. Ketika pemahaman mereka salah, maka itu akan menyesatkan. Kan tidak sesuai dengan harapan. Nah, oleh karenanya, karena ini adalah masalah yang sangat urgent, ya, masalah yang sangat krusial sekali, yang sangat penting sekali, maka diadakan uji layak, tes, ya, tim diskusi polemik naskah ini supaya tidak menimbulkan hiruk-pikuk atau sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Contoh ini contoh. Karena banyak sekali nanti dari kalangan ya para santri dari pondok-pondok pesantren yang hadir ini, karena kami sudah mendapat kabar ya, dan mereka ini pendekar-pendekar maksud masa ini masalahnya ya, menguasai nafsu syukur. Dan ketika mereka salah menerkib kitab ya, ini nanti kan jadi suara sudah tahu sendiri ya dari kalangan pondok pesantren di kalangan Jawa ini tahu sendiri ya. Nah itu kan akan menimbulkan suatu pengantin-amping polemik yang sangat membahayakan ya pada kedua simpatisan ini. Yang akhirnya nanti ketika mereka bertuh itu kok seperti itu. Akhirnya yang di luar terjadi baku hantam kan yang kita tidak inginkan sampai terjadi pertumpahan dan ada korban jiwa kan sangat membahayakan gara-gara masalah ini kan. Iya, makanya itu kami jaga semuanya. Oke, tadi telah disampaikan cukup jelas ya sebelum adanya, walaupun ini sudah kami unggah tentang syarat tim diskusi, syarat-syarat dari tim diskusi bahwasanya, tapi kami sampaikan kembali bahwa tetap syarat dari tim diskusi akbar di Cilacap ini yaitu melalui mekanisme, ya, tidak ijik-ijik mengundang terus datang di situ diskusi. Tapi memang ada seleksi ya, seleksi tes uji kelayakan. Seperti yang beliau sampaikan adalah yang pertama tes psikologis ya. Tes psikologis, terus nanti ada tes nahwu sorofnya, terus nanti juga ada tes baca kitab gundul ataupun kitab kuning ya. Iya. Karena selama ini untuk kitab-kitab nasab yang memang dipelajari, yang diteliti, memang semuanya gundul ya. Iya. Gundul, tidak ada halakatnya gitu. Jadi kitab gundul, jadi harus melalui seleksi yang betul-betul ketat. Baik, untuk yang selanjutnya, apakah betul undangan untuk para tim penilai, tim penilai yang nantinya di situ adalah sebagai menilai antara kedua belah pihak ini sangat-sangat krusial, sangat-sanat mengikat keputusan, hasil dari diskusi ini sangat mengikat dan tidak tentunya butuh waktu tidak hanya 1-2 hari. Mungkin bisa sampai 3 hari. Yeah. Untuk undangan ya, undangan yang akan sebagai penilai tim diskusi ini dari mana saja ya? Untuk tim akademis dan pakar ulama, kami mengambil tentunya dari pondok-pondok pesantren yang memang sudah masyhur ya. Ini dari pakar ulama. Seperti contoh, kami akan mengundang 5 tim pakar ulama ahli nahwu sorot dari pondok pesantren yang tidak diragukan kealimannya. Nah ini yang akan menguji dari tim diskusi pihak Kiai Haji Imaduddin Ismail Al-Batani dan dari pihak Robitul Alamiyah. Ya. Nah ini dari 5 tim pakar nahwu sorot begitu contoh. Nah terus dari pakar tim akademisi itu tentunya kan terbagi nih ya, tim akademisi untuk sebagai moderator ya, yang tentunya harus netralitas harus terjaga semuanya. Dan ada tim pakar DNA terus filolog ya, itu kami akan mengambil meminta kerjasama bantuan di university yang ternama di Indonesia begitu, dan kami sudah mengandung itu semuanya, baik yang ada di Jakarta, yang ada di Jawa Tengah sendiri, yang ada di Jogja ataupun di Jawa Timur. Jadi yang kami undang itu bukan eca-eca ya, bukan kaleng-kaleng ya, profesor. Begitu. Seperti kami berencana ingin mengundang contoh tim pakar filologi itu paling minim ya, dan mereka akan kami beri waktu ya, di waktu yang lain, bukan bersama dengan waktu diskusi ya, pada sesi waktu yang lain, di hari yang lain. Untuk apa? Untuk mereka ini mendiskusikan tentang filolog ya, tentang kaitan filologi dengan sejarahnya para Pahlawi ini.
dan mengambil suatu keputusan nantinya yang sangat mengikat. Dan kedua, kami akan mengundang dari tim-tim pakar DNA ini, yang mereka ini paling sedikit itu yang kami rencanakan itu mengundang 5 orang dari profesor doktor yang benar-benar ahli begitu. Dan syukur ada surat keterangan mereka ini sebagai tim sebagai pakar DNA dari internasional ya. Yang akan mendiskusikan masalah DNA ini bisa digunakan atau tidak ya untuk mengetahui, memutuskan atau menyambungkan nasab-nasab yang jauh. Sehingga dengan kelima pakar ini nanti, yaitu para profesor doktor ini bisa memberikan hasil keputusan ya yang mengikat tentang keabsahan dari DNA itu sendiri. Dan kami juga akan mengundang paling sedikit itu rencananya 5 pakar tim ulama ahli fikih. Yang tujuannya apa? Untuk membahas apakah DNA ini bisa digunakan secara hukum fikih ya untuk menyambungkan atau memutuskan nasab jarak jauh begitu. Karena ada statement yang keluar dahulu itu Habib Rizik mengatakan itu wajib ya. Dan sedangkan Habib Hanif Al-Attas itu mengatakan haram. Nah, ini berarti membutuhkan kajian pakar dalam ahli fikih. Nanti itu akan kami sediakan waktu sendiri agar mereka ini bisa membahas, mendiskusikan ini semua halal atau haramkah menggunakan DNA begitu. Jadi sehingga keputusan hasil diskusi polemik nasab, keputusan dari pakar filolog, keputusan dari pakar ulama ahli DNA, keputusan dari pakar ulama ahli fikih ini nanti akan jadi satu yang mengikat. Begitu loh. Yang nanti rencananya keputusan yang mengikat ini akan kami sosialisasikan atau kami informasikan kepada masyarakat ya lewat tim-tim media yang insya Allah sudah ada tim media itu yang memang dia itu berkenan dan bersedia, yaitu televisi nasional ya, tidak saya sebutkan, berkenan dan bersedia untuk ikut andil mendukung acara ini dan mensiarkan acara ini semua sehingga sampai ke tingkat lapisan masyarakat paling bawah semuanya ya. Dan setelah itu nanti ini akan menjadi bahan bagi kami semua untuk mengajukan kepada pemerintah, entah itu nanti lewat Departemen Agama atau Kemenkumham atau langsung Pak Presiden untuk menjadi acuan supaya permasalahan ini sudah selesai dan tidak ada lagi masalah-masalah pertengkaran dalam polemik nasab ini sahih atau batal begitu, sehingga kita bersatu atas nama umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, bersatu sesama anak bangsa, bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak lagi terjadi pertikaian-pertikaian seperti yang sekarang ini sedang terjadi. Oke, saudara-saudaraku, bahwasanya tujuan dari pengasuh para pesantren Sholatin yang Sunan Ampel ini sebenarnya sudah sangat-sangat seharusnya mendapatkan dukungan, apresiasi dan dukungan yang kuat ya, agar adanya polemik nasab Alawi yang berjalan kurang lebih 3-4 tahun ini belum terselesaikan, hingga di akar rumput semakin memanas. Semoga dengan apa yang kami pertanyakan kepada beliau ini bisa menjadi pencerahan sehingga saudara kami tergugah untuk bisa mendukung, membuat sebuah petisi dukungan kepada Kiai Haji Ma'ruf, kepada Kiai Raden Mas Muhammad Salim Al-Qasimi ini, sehingga nantinya bisa menghadirkan Robiqah Alawiyah untuk duduk bersama dengan Kiai Haji Ma'ruf Usman Al-Bantani. Demikian, apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar ini bisa tersampaikan kepada saudara kami di seluruh lapisan warga Indonesia. Terima kasih Kiai. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Ihdinas shiratal mustaqim wal afu minkum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.